Rafinha kembali memainkan dinamika permainan yang sangat amat luar biasa yang akhirnya mempengaruhi taktikal Hansi Flick di Barcelona. Misal, proses penalti yang didapatkan oleh Barcelona. Rafinha memiliki peran yang sangat amat besar membuat pemain nomor 6 Sevilla unbalanced, yang pada dasarnya nomor 6 Sevilla ditugaskan untuk melakukan penjagaan kepada Rafinha. Kemudian proses gol kedua Barcelona dari situasi transisi. Inisiasi pertama kali dilakukan oleh Rafinha dan kembanglah permainan Barcelona, membuat struktur pertahanan dari Sevilla unbalanced, tidak kompak, rapat padu padat. Kemudian proses gol ketiga Barcelona, Rafinha memiliki peran lagi melakukan tendangan dari luar kotak penalti yang berhasil disambut oleh Lewandowski. Ya, Barcelona secara meyakinkan berhasil mengalahkan Sevilla dengan skor akhir 5-1 dalam lanjutan Liga Spanyol. Gol Barca dicetak oleh Lewandowski di menit 24 lewat titik putih penalti. Gol kedua lewat Pedri di menit 28, assist dari Lamine Yamal. Gol ketiga Lewandowski lagi di menit 39, assist Rafinha. Lalu gol keempat lewat Pablo Torre. Sevilla bisa ciptakan satu gol lewat Muzambo di menit 87, assist dari Bade. Dan gol kelima Barca dicetak oleh Pablo Torre di menit 88. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, kita sering membahas bagaimana pengaruh besar yang ditampilkan oleh Rafinha terhadap dinamika taktikal yang diimplementasikan oleh Hansi Flick di Barcelona. Oleh karenanya, pada saat Barcelona menghadapi Sevilla, aku mencoba menonton pertandingan Barca lewat siaran luar. Nah, di siaran luar tersebut, seperti yang sudah kita ulas di video-video sebelumnya, Rafinha menjadi pemain yang disorot. Akibat apa? Akibat influence-nya, akibat pengaruhnya terhadap permainan Barcelona. Seperti di gambar ini, bagaimana gerakan-gerakan Rafinha, bagaimana positioning Rafinha dibahas oleh pemegang hak siar La Liga yang ada di luar Indonesia. Bukan hanya sekali teman-teman, tetapi berkali-kali. Cuplikan pembahas itu ataupun foto pembahasan itu teman-teman pada saat half time sedang berlangsung. Nah, jadi nggak heran teman-teman ada pengaruh yang sangat amat besar. Contoh pada saat kita menyaksikan Barcelona melawan Sevilla ini, pada saat attacking dilakukan di sisi Rafinha, posisinya teman-teman itu lebih bertenaga. Agresivitas permainan dari Barcelona berbanding terbalik di posisinya Ansu Fati. Aku bukan katakan Ansu Fati bapuk ya, tidak, tetapi dari sisi agresivitas. Dan kita pun mengerti bagaimana Ansu Fati di beberapa pertandingan dia plot sebagai false winger, sayap yang bukan bermain di sisi kelebaran tetapi sayap yang masuk ke dalam. Nah, pada pertandingan melawan Sevilla, Ansu Fati untuk kesekian kalinya tidak menampilkan permainan yang prima dari sisi seorang pemain yang diplot sebagai false winger. Akhirnya yang kelihatan itu siapa? Balde lah yang menjaga sisi kelebaran. Dan memang Balde bukan hanya pertama kali ini agresif full, ia menampilkan permainan untuk menjaga kelebaran dari Barcelona. Nah, jadi ini sebagai pelajaran yang sangat amat baik bagi Barcelona ketika pemain yang dicoba oleh Hansi Flick, contohnya Ansu Fati, kemudian di-compare dengan pemain yang berada di sektornya Rafinha, ada lagi Lamine Yamal, teman-teman, kekuatan itu nggak seimbang. Nah, untuk kedepannya bagi Barcelona penting kan keseimbangan tersebut, baik pada saat melakukan sisi penyerangan dari sektor sebelah kiri ataupun sektor sebelah kanan. Ada pasti pada akhirnya teman-teman Rafinha di suatu pertandingan nanti tidak perform itu. Nah, yang diharapkan apa? Ketika Rafinha tidak perform, maka pemain-pemain lain ataupun dari sisi penyerangan lain, misalnya dari sektor sebelah kiri teman-teman, itu memberikan impactful juga, meaningful juga terhadap permainan yang dimiliki oleh Barcelona bersama Hansi Flick. Oke, kalau kita bicara dari susunan formasi di atas kertas, Barcelona gunakan pola 1-4-2-3-1 atau penyebutannya bisa menjadi 1-4-3-3. Nah, kemudian Sevilla gunakan pola 1-4-2-3-1 juga. Di pertandingan ini Sevilla cenderung lebih bermain baik menunggu, sehingga struktur pertahanan jelas 4
4-2 sebelum melakukan dinamika juga menyesuaikan dengan pergerakan pemain-pemain Barcelona. Nah, termasuk juga Barcelona melakukan fleksibilitas juga teman-teman. Di atas kertas kadang mereka pakai 4 back, kadang berubah juga menjadi 3 back. 3 back di belakang ada siapa? Koundé, Cubarsí, dan Inigo Martinez. Dan sebaliknya juga semakin menekan posisi penyerangan dilakukan oleh Barcelona, Koundé pun kadang lagi bergerak dia menjaga sisi kelebaran yang dimiliki oleh Barcelona ataupun bergerak di inverted fullback teman-teman. Nah, kita lihat seperti skematisasi pertama ini, Ansu Fati diplot sebagai false winger masuk ke dalam, yang menjaga sisi kelebaran jelas ada Balde. Rafinha diplot sebagai attacking midfielder yang gerakannya kerap berada di koridor half space sebelah kanan berdekatan dengan posisi Lewandowski, sedangkan yang menjaga sisi kelebaran yaitu Lamine Yamal. Nah, ini yang kita sebutkan tadi, bagaimana Ansu Fati gerakannya tidak powerful yang ditampilkan oleh Rafinha. Jadi tenaga, kekuatan yang dimiliki Barcelona pada saat melakukan penyerangan lewat sektor sebelah kiri atau tepatnya Ansu Fati, kerap Ansu Fati lebih memilih melakukan passing aman ataupun melakukan back pass teman-teman, ya karena pada dasarnya kemampuan Ansu Fati tadi mengaplikasikan hal tersebut belum seprima yang biasa ditampilkan oleh Rafinha. Nah, kita lihatlah ke depannya dengan peran baru yang diberikan oleh Hansi Flick kepada Ansu Fati, tentu butuh waktu ya, dan nggak boleh juga lama-lama bagi Ansu Fati untuk bisa memahami apa yang diinginkan oleh Hansi Flick teman-teman. Nah, kita fokus ke posisinya Rafinha. Rafinha ini memiliki peran yang sangat amat besar karena pada dasarnya di atas lapangan teman-teman, gerakan Rafinha kerap diikuti, kerap diantisipasi oleh pemain nomor 6 Sevilla, namanya Nemanja. Dengan Rafinha diikat oleh Nemanja, ada konsekuensinya. Ketika Rafinha bergerak lebih ke dalam ataupun bergerak lebih melebar, maka Nemanja ini akan ikut. Otomatis ketika Nemanja terikat ke posisi Rafinha, maka area yang ditinggalkan oleh Rafinha akan muncul space. Nah, jadi nggak heran teman-teman, hal tersebut sering dilakukan oleh Rafinha bukan hanya menghadapi Sevilla, tetapi di pertandingan-pertandingan sebelumnya bagaimana Rafinha melakukan gerakan-gerakan movement of the ball yang memberikan impact ya terhadap ruang yang coba dibangun ataupun dibentuk oleh pemain-pemain lawan, dalam konteks ini Sevilla. Nah, kemudian salah satu atribut yang sering dimainkan oleh Barcelona apa? Permainan diagonal yang menyecar sisi Lamine Yamal. Switch play teman-teman. Nah, Lamine Yamal pada entitasnya ia akan bermain di sisi kelebaran sebelah kanan. Nah, ketika diagonal diberikan ke posisi Lamine Yamal, maka fullback sebelah kiri dari Sevilla yang bernama Adria akan terikat ke area tersebut. Jadi, Rafinha memiliki peran untuk bisa masuk ke posisi yang ditanggalkan oleh fullback sebelah kiri dari Sevilla akibat tertarik ke posisinya Lamine Yamal. Nah, ada ruang, ada space yang bisa dimasuki. Ketika Rafinha menarik ulur posisi dari Nemanja, kadang Rafinha masuk dia tuh ke area yang ditinggalkan fullback kiri dari Sevilla, kemudian Rafinha balik lagi ke posisi tengah. Jadi Nemanja ini ditarik ulur, ditarik mundur lagi, tarik mundur. Nah, hingga pada akhirnya misalnya lewat proses penalti pertama yang didapatkan oleh Barcelona, di situ permainan kelebaran dilakukan oleh pemain Barcelona. Nemanja harus melakukan covering di area fullback sebelah kiri dari Sevilla, sehingga Rafinha teman-teman mendapatkan space dan dilakukanlah cutback yang akhirnya digagalkan oleh pemain Sevilla. Penalti didapat oleh Barcelona, Lewandowski berhasil mengeksekusinya. Nah, itu template banget Rafinha yang dimainkan sebagai attacking midfielder di belakang Lewandowski, gerakannya seperti itu teman-teman. Nah, kemudian momen kedua seperti di grafis ini, Barcelona pun seperti yang sudah kita lihat di pertandingan-pertandingan sebelumnya melakukan resistensi pressing yang sangat amat oke, yang akhirnya membuat lawan pun sulit berkembang. Misal di momen ini Sevilla coba membangun serangan, jalur passing yang dimiliki oleh pemain Sevilla ditutup dan diimbangi dengan penekanan yang sangat amat agresif oleh pemain-pemain Barcelona. Nah, ini grafis selanjutnya, struktur build up yang dilakukan oleh Sevilla langsung dilakukan pressing man to man oleh pemain Barca. Ujungnya apa? Pemain Sevilla kehilangan bola, diulangi lagi oleh Barcelona di skematisasi selanjutnya, man to man marking. Dan
ya tidak prima lah upaya yang dilakukan oleh pemain Sevilla. Overall semua pemain Barcelona ketika ditugaskan untuk man-to-man marking pada kala lawan melakukan build up, teman-teman, ya Lewandowski pun yang seorang striker memiliki atribut yang cukup oke. Dia menutup sektor tengah yang dimiliki oleh pemain Sevilla seperti di gambar ini. Gol kedua dari Barcelona lewat Rafinha, inisiasi pertama kali yang memberikan bola kepada rekan yang terdekat, teman-teman. Kemudian terkembanglah permainan Barcelona dan struktur pertahanan dari Sevilla pun unbalance, tidak memunculkan compact defense, rapat padu padat, dan ya terciptalah sebuah gol lewat Pedri, lewat tendangan dari luar kotak penalti tanpa ada penjagaan dari lawan. Dan gol ketiga dari Barcelona, teman-teman, ada andil lagi Rafinha. Tendangan dari luar kotak penalti berhasil disambut oleh pemain-pemain Barcelona, khususnya Lewandowski. Di kesimpulannya, teman-teman, Rafinha memberikan artikulasi yang sangat amat baik terhadap taktikal yang dimiliki oleh Hansi Flick bersama Barcelona, dan perannya sangat amat luar biasa, teman-teman. Yang kedua, Ansu Fati belum menunjukkan kestabilannya untuk bermain di sisi false winger. Oke, sampai sini aja. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.